Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan di Lunchtalk. Jumlah tersangka narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2015. Jumlah tersangka di tahun 2010 mencapai lebih dari 23.000 dan merangkak naik hingga lebih dari 38.000 di 2015. Badan Narkotika Nasional bersama TNI Polri, Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil menangani lebih dari 33.000 kasus narkoba di tahun 2019. Sementara lebih dari 42.000 tersangka telah ditangkap terkait penyebaran narkoba di Indonesia. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Saya kembali ke narasumber saya di studio, Pak Anjan. Pak Anjan, ini tadi menarik yang disampaikan Pak Beni, bahwa kasus narkoba ini kasus yang tanpa pelapor. Lah, ini bagaimana kalau kasus kejahatan atau tindak pidana tapi tidak ada pelapor begitu? Nah, bagaimana dari pihak kepolisian khususnya BNN juga bisa menyusuri, bisa menyelidiki, bisa menyidik pelaku-pelaku narkoba ini begitu? Pastinya kesulitan. Betul. Begitu. Memang untuk kasus narkoba itu beda sekali dengan kasus kriminal umum. Kalau kasus kriminal umum kan ada pelapor. Yeah. Terjadi pencurian, dia melaporkan. Ya. Nah, kalau narkoba ini memang tidak ada pelapor. Mana ada pelapor, Pak saya pengguna? Yeah. Tidak ada. Pak saya bandar, tidak ada. Nah, tentunya di sinilah yang tadi dari awal bahwa informasi ya tentang adanya keberadaan suatu jaringan narkoba ataupun pengguna aktif itulah yang tentunya kita harus olah. Oke, sejauh ini BNN siapa yang dirangkul, siapa yang diajak bekerja sama, baik yang nampak ataupun yang underground mungkin begitu, Pak Anjan? Iya, benar bahwa untuk Bapak Presiden sendiri juga sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Yaitu untuk seluruh kementerian ataupun lembaga melaksanakan kegiatan rencana aksi nasional tentang pencegahan masalah narkoba. Artinya di situ seluruh kementerian ataupun lembaga yang wajib melaksanakan kegiatan itu adalah antara lain satu, pemeriksaan urin terhadap lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua adalah membuat regulasi di kementerian itu bagaimana apabila ada yang menggunakan narkotika ataupun ada yang terlibat narkotika, harus ada ketegasan dari institusi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan sosialisasi pencegahan narkoba. Mungkin dengan memanfaatkan TV-TV yang di kantor, diberikan gambar ataupun TV tentang pencegahan, supaya yang melihat tuh tahu itu. Dan yang keempat adalah membuat relawan di lingkungannya. Paling tidak ada relawan anti narkoba di lingkungannya. Tidak perlu besar tapi kecil, yang tentunya ini akan memonitor ya supaya di lingkungannya betul-betul clear. Bisa nah, itu lingkungan kerja, ya? Lingkungan kerja. Kemudian di lingkungan rumah tangga ini yang lebih penting, ya, bahwa terkait dengan masalah narkoba ini yang lebih penting satu, pertama dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah lingkungan keluarga, jangan sampai ada yang terpapar. Kalau lingkungan keluarga yang terpapar, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Beni, anaknya bagus sekolah, tapi ternyata kok terlibat narkoba. Atau bahkan malah orang tuanya begitu, Pak, yang disalahkan petugas, bukan. Mungkin itu tadi lingkungannya. Nah, disinilah kami juga BNN ada melaksanakan satu kegiatan
yaitu kami bekerja sama dengan UNODC, yaitu yang kita namakan dengan Family United. Family United. Iya, Family United. Jadi orang tua dan anak itu kita latih selama kurang lebih 3 hari. Jangan bagaimana mengelola anak-anak ini supaya tidak mudah terpapar. Ya, karena kan namanya lingkungan anak-anak ini kan belum tentu clean. Iya. Ya kan? Dan Begitu tidak juga bisa orang mungkin tua. 1 kali 24 jam orang tua juga bisa bersama anak-anaknya begitu, Pak. Begitu juga orang tua. Bagaimana menyikapi orang tua supaya anaknya ini jangan terpapar? Karena apa? Kadang-kadang anak mau curhat ke orang tuanya, itu orang tuanya karena maaf kesibukan, tidak peduli, tidak mau menampung informasi ataupun keluhan dari anaknya, yang akhirnya anak curhat ke luar lingkungan keluarga, ke temannya. Di mana temannya ternyata tidak clean, artinya temannya ini juga merupakan pengguna. Disitulah akhirnya mereka terjadi. Nah ini yang menarik juga tadi saya sempat membaca juga di masa pandemi ini karena memanfaatkan aplikasi dan juga teknologi digital, BNN juga membuat ya, berinovasi. Ada aplikasi begitu, Pak. Ini aplikasinya berkaitan tidak dengan Family United itu juga? Betul. Jadi tahun 2019 memang BNN sudah membuat namanya platform digital Rean ID, Rumah Edukasi Anti Narkoba. Artinya bukan rumah dalam bentuk fisik, tetapi Rean ID ini adalah satu platform digital. Di situ di mana khususnya untuk anak-anak remaja yang hobi untuk membuat poster, kemudian yang hobi untuk fotografi, hobi main musik, membuat artikel-artikel, itu kita tampung mereka. Nah, apalagi itu sudah di launching oleh Bapak Kepala BNN bersama Bapak Gubernur pada saat itu di Provinsi Jawa Barat tahun lalu, sekitar Oktober tahun lalu, di mana saat ini ternyata pandemi COVID ini akhirnya kan anak-anak ini kan jadi tidak bisa keluar untuk kegiatan. Gitu ya. Nah, disitulah akhirnya kita tampung kegiatan aktivitas mereka untuk bisa di situ. Itu yang pertama. Kemudian juga kami juga di pencegahan BNN juga membuat satu platform juga, yaitu namanya sistem pelaporan relawan, di mana kami juga mempunyai relawan-relawan yang sudah kita latih di seluruh Indonesia. Ini masyarakat di lingkungan tempat tinggal pada umumnya begitu ya? Masyarakat sipil begitu ya? Khususnya relawan-relawan yang di garis terluar. Di garis terluar, karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini luasnya wilayah lautan, di situ kan tempat masuknya menurunkan narkotika, khususnya di jalur-jalur laut. Nah, disinilah kita antisipasi masyarakat yang di jalur-jalur pulau terluar ini, kita latih, kita akan beri pemahaman. Nah, disitulah sebagai kepanjangan tangan terdepannya begitu ya. Artinya ini aplikasi untuk menyibukkan anak-anak muda supaya konsentrasinya justru teralihkan ke hal-hal yang positif, jangan ke negatif begitu. Baik, saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, kalau kita lihat tadi ini menarik, sebenarnya di lingkungan tempat tinggal sudah ada banyak yang dilakukan oleh BNN juga untuk ada pemeriksaan urin, membuat relawan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Tapi terkadang masyarakat ini merasa antipati duluan begitu terhadap narkoba, jadi mungkin tidak menerima dicek urin atau hal-hal lainnya begitu yang untuk menyelidiki. Apa sebenarnya pendekatan yang bisa dilakukan yang terbaik kepada masyarakat? Karena masyarakat saja mungkin tidak sadar kalau kiri kanannya atau bahkan di dalam rumahnya ini sudah terjadi peredaran narkoba atau ada pengguna narkoba begitu. Ya, jadi saya memberi apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh BNN di era pandemik ini. Saya ingin sedikit berbagi bahwa di era pandemik banyak orang frustrasi, stres, depresi karena kehilangan pekerjaan, karena pendapatannya berkurang, pengangguran. Ini menjadi ruang buat sindikat untuk memasarkan, untuk mengajak para penganggur ini menjadi pengedar, berikut menjadi pemakai. Kan modusnya ada yang begini, dikasih gratis 2-3 kali, habis itu suruh jual 10, dikasih gratis 1, akhirnya dia pemakai juga penyalahguna. Ini harus diwaspadai di era temuan kami di beberapa
daerah yang kena bencana, daerah yang kena konflik, di mana masyarakatnya stres, peredaran narkobanya naik. Karena sindikat melihat itu sebagai peluang. Yeah. Ini menjadi catatan tersendiri di era pandemi. Kemudian yang kedua, kita perlu bangun kesadaran masyarakat, arti pentingnya deteksi dini untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Kita harus jelaskan pada masyarakat bahwa ketika kamu konsumsi narkoba yang diserang itu susunan saraf pusat. Dan ketika itu terjadi, maka cara berpikir kamu tidak akan normal, cara bersikap, cara bertindak tidak normal. Dan ketika ini berjalan terus, otak kamu akan cacat permanen, kualitas kamu akan menurun, dan tidak bisa pulih kembali seperti semula. Nah, edukasi ini menjadi penting supaya jangan coba-coba. Oke. Nah, kan sering kita dalam edukasi memberi pembanding contoh nih, orang sudah sukses, sudah sampai ini pakai narkoba, akhirnya buyar semua, keluarganya berantakan dan sebagainya. Artis yang sudah sukses seperti Whitney Houston harus berakhir karirnya di kamar mandi, meninggal dan sebagainya. Nah, edukasi ini perlu pendekatan buat kami sendiri yang hari-hari jadi dosen. Itu berhadapan dengan mahasiswa era sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang mahasiswa generasi milenial, generasi Zoomer, pendekatannya lain. Mereka dekat dengan gawai, mereka dengan mudah cepat mengakses informasi. Kalau kita ketinggalan sedikit, dia bisa mengajukan teori baru, apa baru, kitanya kedodoran. Jadi ini pun perlu menjadi model pendekatan yang dibuat oleh aparat pemerintah, bagaimana desainnya, bagaimana bahasanya, bagaimana gayanya untuk mudah diterima dan mereka suka. Baik, agar pendekatannya masuk begitu ya ke anak muda zaman sekarang begitu ya Pak Beni ya. Betul, harus disesuaikan. Baik, kita masih akan ada satu segmen lagi untuk membahas topik ini bersama dua narasumber saya. Pemirsa tetaplah bersama kami.